Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Mustika Sari dengan NPM 2075344 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus sistem laundry, tugas besar dari mata kuliah pemrograman web dinamis. Berikut ini adalah deskripsi dalam sistem laundry yang akan kita buat. Sistem laundry ini merupakan aplikasi manajemen proses bisnis di sebuah laundry. Sistem laundry ini akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian dengan database MySQL, dan Bootstrap. Dalam konsep pengembangan sistem laundry ini akan menggunakan OOP, Object Oriented Programming, yang akan dikombinasikan dengan prosedural. Dalam pembuatan sistem laundry ini akan ada 6 proses yang dibuat. Proses yang ada dalam sistem laundry seperti berikut. Yang pertama outlet, kedua paket, ketiga pengguna, keempat pelanggan, kelima transaksi, dan keenam itu laporan. Baik. Dalam sistem laundry akan ada desain basis data yang kita buat. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama tabel paket, yang kedua outlet, ketiga data transaksi, keempat transaksi, kelima user, dan keenam member. Kemudian ini ada user role. Dalam user role ini ada user kasir, kemudian owner, kemudian admin. Namun untuk user kasir, dia hanya dapat mengakses proses pelanggan, transaksi, dan laporan saja. Dan untuk owner, dia hanya dapat mengakses laporan. Akan tetapi untuk admin, dia dapat mengakses semua proses baik outlet, paket, pengguna, pelanggan, transaksi, maupun laporan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membuat project-nya. Project yang akan saya buat, saya beri nama dengan laundry system. Langsung saja kita ketikkan, sebelum itu kita hidupkan XMPP-nya agar bisa mengakses jaringan localhost. Baik, langsung saja kita ketikkan localhost laundry system yang saya buat tadi. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi laundry system. Tampilan awalnya yang di sini ada username, kemudian password, dan remember me ini yang berfungsi untuk mengingat username atau password. Namun sebelum itu saya sudah membuat sebuah database yang saya taruh di localhost php my admin. Database yang sudah saya buat, saya beri nama dengan DB Laundry. Baik, di sini dalam database laundry atau DB Laundry ada 6 tabel proses yang sesuai dengan desain database tadi, yang isinya ada detail transaksi, member, outlet, paket, transaksi user. Di sini 6 proses yang sudah dibuat seperti desain database tadi. Dan di sini ada user yang dimana akan digunakan untuk mengakses aplikasi laundry system. Di sini saya menggunakan nama user dengan nama saya sendiri, Anggi Mustika Sari, dengan username nama panggilan saya Anggi, dan passwordnya saya menggunakan password admin. Langsung saja kita coba login ke dalam laundry system yang sudah saya buat. Di sini username yang saya buat menggunakan nama panggilan saya yaitu Anggi. Kemudian untuk password yaitu admin. Di sini tombol remember me yang seperti tadi saya katakan yang berfungsi untuk mengingat username atau password. Misal user gampang lupa dengan passwordnya atau username-nya, dapat menggunakan tombol remember me ini dengan mengklik checklist ini. Jika tidak, kita bisa langsung sign in.
atau login ke dalam aplikasi. Baik, ini adalah tampilan aplikasi tampilan aplikasi awal, yaitu dashboard, yang di sini outlet baru satu yang dibuat, kemudian pelanggannya masih 0 dan transaksi pun masih 0. Baik, kita akan mencoba menambahkan data di outlet. Kita akan menambahkan dengan nama outlet data laundry dengan alamat outlet Jalan Raya Datar dengan nomor telepon 0867543224. Kemudian kita simpan. Nah, di sini data berhasil tersimpan. Data outlet berhasil ditambahkan. Kemudian kita ke paket. Dalam paket ini masih kosong karena kita belum menambahkan data. Baik, di sini kita akan coba langsung menambahkan data ke dalam menu paket. Kita buat dengan nama paket. Di sini kita buat nama paket pakaian dengan jenis paket itu kilauan. Dengan kita akan berikan harga 9.000. Kita pilih outlet Sukarame Laundry. Kemudian kita simpan. Kita coba tambahkan lagi dengan nama paket bed cover. Jenis paket yaitu bed cover dengan harga kita beri dengan harga 10.000. Kita pilih outlet Natar Laundry, kemudian kita simpan dan berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Baik, kita ke menu pengguna. Di sini pada menu pengguna kita dapat menambahkan role admin, owner, dan kasir. Namun di sini masih pada pengguna hanya ada nama saya sebagai admin. Di sini kita akan coba menambahkan pengguna. Kita buat nama pengguna Azizah dengan username dan password. Dia untuk role-nya kita buat dengan role owner. Kita tempatkan di Sukarame Laundry. Kemudian kita simpan. Sini data berhasil tersimpan dan data yang tadinya hanya nama saya yaitu sebagai admin, dan sekarang sudah ada data dengan nama Azizah sebagai owner. Kemudian kita coba tambahkan lagi dia sebagai kasir dengan nama Siti Nurlela. Dengan username Nurlela, kemudian password kita buat dengan nama Lela. Di sini dia akan bertugas sebagai kasir. Kita tempatkan di Natar Laundry. Kemudian kita simpan. Kita buat lagi untuk owner yang kedua yang bertempat di
buat dengan dia sebagai owner di Nata Laundry, kita buat nama Nur Aisyah dengan username dan password. Dia akan bertugas sebagai owner di Nata Laundry, kita simpan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk kasir, kita beri nama Mustika dengan username Mustika. Dia akan ditugaskan sebagai kasir di Sukarami Laundry, kita simpan. Jika di sini ada kesalahan, kita dapat mengedit. Di sini untuk username masih ada yang salah, kita ubah jadi Mustika. Kemudian untuk nama pengguna kita ubah password dengan nama rahasia dan diubah sebagai kasir. Kemudian kita simpan dan data berhasil diubah. Di sini juga kita dapat menghapus data dengan klik hapus. Kemudian kita ke menu pelanggan. Di sini dalam tampilan menu pelanggan masih kosong. Kita bisa menambahkan data. Yang pertama kita isikan nomor KTP. Kemudian kita kasih nama member dengan nama Susanti. Alamat member berada di Bandar Lampung. Dengan nomor telepon 085370488201. Dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian kita coba tambahkan lagi dengan nomor KTP 56781 dengan nama member Alvira. Kemudian alamat member ada di Ranti Raya. Nomor telepon 089651723921 dengan jenis kelamin perempuan. Kita simpan. Data berhasil disimpan dan berhasil menambahkan data baru. Kita dapat mengedit data jika kita ingin edit. Kita juga dapat menghapusnya. Dan ini untuk tabel transaksi. Di sini data belum ditambahkan. Kita akan coba menambahkan data. Kita pilih sini dengan Hotel Sukarame pakaian laundry, kita tambahkan jumlahnya ada semisal 8. Kita coba tambahkan diskon 3%. Kemudian biaya tambahan kita kosongkan saja. Kemudian kita coba simpan. Di sini pesan atas nama Arvila berhasil disimpan. Kita coba kembali ke menu utama. Di sini total pembayarannya ada yaitu 7.200. Kemudian kita tambahkan kembali yang tadinya dengan nama Susanti. Kita pilih jumlah pakaian yang kita isikan dengan 7. Di sini dia tidak mendapatkan diskon. Kita kemudian simpan. Ya, untuk pesanan atas nama Susanti berhasil disimpan. Kita kembali ke menu utama. Kemudian kita akan coba untuk konfirmasi pembayaran. Pada konfirmasi pembayaran ini kita dapat menggunakan aksi pilih
masukkan jumlah pembayaran yang harus dibayar. Kemudian kita klik bayar dan pesanan atas nama Santi berhasil dibayar. Kita kembali ke menu utama. Kemudian untuk menu laporan di sini tertera data yaitu penghasilan minggu ini, penghasilan bulan dan penghasilan tahun di sini. Untuk karena tadi yang terkonfirmasi baru satu, jadi di sini di dalam tabel hanya ada satu data saja yang terisi. Kemudian kita coba akses ke pengguna dengan nama Aziza yang bertugas sebagai owner. Kita coba akses. Dengan password Aziza. Kita coba sign in. Baik, di sini kita untuk owner hanya dapat dan hanya bisa melihat menu laporan saja. Di sini owner hanya dapat melihat menu laporan dari penghasilan minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Dan di sini juga owner dapat melihat transaksi yang sudah diedit oleh admin. Berikut ini adalah transaksinya. Oke, kemudian kita ke kasir. Di sini untuk kasir kita dengan nama Mustika, kita ketikkan username-nya, passwordnya rahasia. Ya. Baik, di sini untuk kasir akan terdapat menu transaksi, pelanggan, dan laporan. Pada kasir ini dia hanya dapat mengakses transaksi pelanggan dan laporan saja. Berbeda dengan admin yang dapat mengakses keseluruhannya. Di sini kasir yang hanya bisa dapat mengakses transaksi pelanggan laporan. Ini adalah contoh tampilan dari sistem yang diakses oleh kasir. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Kiri Wabillahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.